Anak muda ini kan susah dibilang mereka suka tidak terstruktur, mereka leaderless, mereka berdiri di kantung-kantung sel-sel kecil, mereka gerakan mereka ada di hashtag Instagram atau Facebook, tapi mereka terkoneksi. Begitu satu isu menyentuh semua komunitas anak muda, maka mereka akan turun dan mudah diledakkan. Anak Gen Z itu bukan lagi masa depan, Pak. Mereka sudah ada bersama-sama kita. Mereka sebagai penentu, pemain hari ini. Ini maaf nih bagi orang-orang tua yang merasa masih kuasa mengetahui sejarah, historis. Ya silakan. Tapi anak muda ini terus merangsek tiap hari. Cuman satu saja Pak, cara kita Pak. Berikan jalan. Anak muda punya speed, punya power, punya resilience. Maka dia kalau sudah bergerak itu semacam gelombang yang gitu. Tetapi kurang satu mereka adalah endurance. Ketika nanti dihentikan atau dihilangkan, pasti mereka melawan Pak. Di Thailand misalkan, anak mudanya kamu bikin apa silakan. Maka itulah ada free marijuana, ganja free Pak di Bangkok Pak, informasi. Udah resmi? Udah resmi. Oh, jadi harus ke sana ya? Ya silakan. Mau. Hari ini kita kedatangan tamu, teman yang sering mondar-mandir Indonesia dan luar negeri. Teman saya bernama Ical Supriyadi. Selamat malam Bang Ical Supriyadi. Selamat malam Mas Atoilah. Udah ketawa dulu kita nih. Ini sengaja ya, lo kan datang ke Jakarta. Ya memang sih bukan jarang-jarang, kategorinya sering, tapi memanfaatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol ini sesuatu yang belum pernah kita lakukan, dan ini kesempatan saya memaksa Bang Ical untuk ya ngobrol-ngobrol ringan lah seputar ya aktivitasnya Bang Ical dan hal-hal yang mungkin nanti mengalir saja kira-kira gitu. Oke? Ya. Sepakat gak kira-kira ini? Amin. Susah ini memang kalau udah Pak Ato ngundang begini kan, mudah-mudahan juga bermanfaat lah ya. Ya, kapan Bang Ical ke Jakarta? Baru 3 hari lalu lah. 3 hari lalu. Sehari-harinya di Thailand? Di Bangkok. Di Bangkok, oke. Nah, kita kan perteman lama nih, jadi sedikit tahu lah aktivitasnya Bang Ical. Berapa banyak kayak berapa lama kira-kira ya? Ya, ini sekitar 25 tahun. Ya, di atas 25 tahun lah. Jangan disebut ini juga waktunya terlalu kelihatan kita tua gitu loh. Ini Bang Ical kan dulu pernah jadi ketua KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu di Jakarta ya. Artinya banyak berkecimpung dengan isu-isu kepemiluan, isu-isu demokrasi. Setelah itu beraktivitas di luar negeri di bidang apa dan seperti apa, mungkin sedikit diceritakan sebelum nanti saya bertanya yang agak sensitif gitu lah kira-kira. Ya berarti ketahuan juga umurnya dong. Ya terima kasih sebelumnya ya Mas Ato. Ini kemungkinan kesempatan kita silaturahim, menyapa dan juga mengenang masa lalu. Aduh. Pahit dong. Iya Pak, ya tidak ada pahit-pahitnya juga. Masa lalu kita nikmati saja dong. Oh gitu. Memang saya aktivitas sebagai aktivis itu dimulai sebagai tahun 98 lah, kita ikut demo di sana sini. Lalu bergabung kepada sebuah lembaga pemantau pemilu yang saya pikir tertua dan pertama juga di Indonesia, yang bernama Komite Independen Pemantau Pemilu sejak tahun 98 dan untuk menyiapkan pemilu 99, lalu sampai tahun 2004. Nah tahun 2004 itu di KIP Jakarta sebagai direktur atau ketua. Lalu setelah itu saya sudah mulai hijrah itu, meninggalkan Indonesia ke Bangkok karena saya bergabung dengan sebuah lembaga pemantau pemilu Asia yang namanya Asian Network for Free Election, UNFREL dengan A ya. UNFREL. Bukannya U. Kalau U ada juga tuh dulu yang namanya UNFREL, University Network for Free Election. Itu relawan pemantau kampus. Ya. Pemilu 99 itu UNFREL. Nah, kalau ini UNFREL. Itu anggotanya ya lembaga pemantau pemilu seluruh Asia.
Nah, saya dipercaya menjadi direktur juga di situ sampai tahun 2018. Hebat sekali berarti ya. Ya sebenarnya karena Indonesia mewakili sebuah pemilu yang besar di bawah transisi, jadi pengalaman kita kepake di situ mudah-mudahan kan. Jadi kita dipercaya sebagai direkturnya sehingga tahun 2018. Lumayan saya juga bisa memantau banyak dan mempelajari kepemiluan di banyak negara. Hampir seluruh Asia saya sudah lihat. Alhamdulillah, komparasi dan sebagainya. Kecuali India malahan. Saya belum melihat saat pemilunya, tapi pastinya juga saya mempelajari secara dalam. Dari pemilu yang manual, semi high tech sampai yang teknologi tinggi seperti kayak Korea, Jepang, Taiwan, saya juga mempelajarinya. Lalu setelah 20 tahun di kepemiluan, saya hijrah lagi tuh Pak Ato. Untuk memimpin sebuah lembaga demokrasi besar yang bernama Asia Democracy Network atau jaringan demokrasi Asia. Ini bukan jaringan demokrasi Indonesia ya. Sejak tahun 2018 hingga sekarang menjadi sekjen. ADN. Kantornya di Bangkok juga atau di mana? Kantornya di Seoul, Korea Selatan. Jadi ya dalam 6-7 tahun ini memang saya sibuk, ya jalur saya itu aja. Seoul, Bangkok, Jakarta, dan terus berputar seluruh Asia. Ya, itu cukup menyibukkan. Banyak cerita sedih tapi juga banyak juga cerita menyenangkan. Mudah-mudahan di situ dulu Pak. kita tutup dulu. Ini menarik nih. Dari isu kepemiluan tingkat lokal dalam pengertian nasional Indonesia itu lokal menjadi pemantau di level Asia gitu ya. Unfrel terus isu ke demokrasi. Nah, nanti kita juga menyusulkan lompat-lompat juga yang kita bahas sedikit. Iya, nggak apa-apa. Lebih ke soal pengalaman karena ini penting ya. Putra Indonesia gitu. Wah, ini pahlawan juga ini. Pahlawan isu tapi ya. Ada kan pahlawan devisa lah. Bang Iceli pahlawan isu kalau gitu ya. Nah, isu tadi pengalaman pemilu ya. Sedikit aja gambaran ya. Kita tidak akan mengupas secara khusus tentang kepemiluan, tapi paling tidak pengalaman pemilu di Indonesia dan di beberapa negara, kelemahan dan kelebihan pemilu Indonesia. Ini mungkin bisa menjadi sedikit masukan gitu ya. Siapa tahu nanti setelah podcast Bang Ical dipanggil sama DPR, sama Mendagri untuk memberi ini pencerahan tentang perbandingan pemilu. Coba sedikit gambaran. Itu pertanyaan yang gampang tapi sangat sulit gitu. Apalagi di podcast kayak gini pasti banyak yang bisa saya sebutkan tapi banyak juga yang nggak bisa saya katakan. Yang bisa saja. Yang tidak bisa disebutkan itu undangan khusus. Iya. Jadi memang kalau bisa disimpulkan bentuk pemilu, jalannya pemilu, lalu keberhasilan sebuah pemilu di sebuah negara itu memang tergantung kepada setting politik, administrasi negara, eksistensi hukum, dan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakatnya sendiri. Jadi nggak bisa dibandingkan apple to apple. Apa yang terjadi di Asia Tenggara sangat berbeda sekali di Asia Selatan. Dan juga apabila dibandingkan dengan Asia Timur yang secara makroekonominya sangat kuat seperti Korea Selatan, Jepang, Taipei, itu sangat jauh sekali gitu Pak. Ya artinya memang pemilu adalah banyak faktor yang mempengaruhi sebuah pemilu yang baik. Dan di antaranya itu tadi saya sebutkan. Tapi kalau ngomong pemilu Indonesia ini yang sudah berjalan, ini kalau dikasih skor berapa atau kalau nggak nyaman ngasih skor paling tidak bolong-bolong di mana yang perlu ditambal nih untuk perbaikan ke depan nih. Ini jadi pembicaraan tentang pemilu ya. Ya kan belum bicara yang isu yang lain. Ya, oke. Mungkin kalau dari indeks demokrasi yang kita baca di beberapa survei, di Asia Tenggara dari 11 negara nih ya, karena sekarang sudah plus Timur Leste kan baru. Itu di antara dua tertinggi adalah Timur Leste dengan Malaysia. Tertinggi itu maksudnya terbaik. Ya indeks demokrasinya. Indeks demokrasinya.
Tapi Timur Leste terbaik ya. terbaik. Nomor 1 apa berubah? Bahkan 2 tahun 3 tahun lalu kan ini ada tahun. Alah. Jadi kan setiap tahun itu kan Kan economic kita orang index. tuanya ini ceritanya. Betul. Tapi kita kalah sekarang. Jadi sebenarnya ya Ampun. setelah analisa saya, kebetulan saya Ini data apa? Ini data resmi nih, bukan data ngarang-ngarang nih. resmi economic apa tuh index unit gitu loh. IEU. 3-4 tahun lalu bahkan Timor Leste indeks demokrasi tertinggi. Nah setelah Malaysia take over dengan transisi dengan Pak Mahathir, dari Pak Mahathir ke Pak Anwar Ibrahim, dia baik. Saya suka bingung juga kenapa begitu. Saya suka diskusi dengan Pak Horta, presiden yang saat ini, dengan juga Pak Sanana, tokoh-tokoh di Timor Leste. Kebetulan saya cukup dekat dengan mereka karena saya juga membantu lahirnya pemantau pemilu Timor Leste pertama pada tahun 2007. Oke. Nah untuk itu saya pernah dianugerahi bintang kayak kalau sih kayak bintang Maputra lah gitu. Luar biasa. Udah jadi pahlawan di Timur ya? Ya, tapi kan di sini kan juga Kalau di sini inilah bintang. rupanya Timor Leste tidak banyak merubah apa-apa gitu. Nanti saya kasih bintang 9. Iya, jadi Warga kehormatan NU. sistem pemilunya Timor Leste dari tahun 2003 Constitutional Assembly, lalu pemilu yang pertama tahun 2007 segala macam tidak banyak berubah. Stabil dia saja, tidak banyak perubahan sistem, stabil jadi semakin matang dia. Salah satu sebabnya. Oh, jadi ketika sistem tidak berubah, pelaksanaan terus diperbaiki kualitasnya, itu malah menjadi kelihatan kematangannya ya. Tolak ukurnya buat penilaian juga lebih mudah. Betul, kematangan dari penyelenggara, partai politik dan masyarakatnya sendiri gitu. Kalau Indonesia ya kan setiap pemilu selalu berubah-ubah sistemnya. Nah, itulah mungkin salah satu negara yang paling banyak merubah sistem pemilu. Pasti kalau mau pemilu itu pasti berubah. Jumlahnya partai nambah naik turun, sistemnya gonta-ganti, terbuka, tertutup, setengah kamar. Itu full kamar, gelap dan lain-lain, kita nggak tahu itu. Putusan MK terakhir juga akan membuat 2 sistem pemilu yang dulu suruh serempak, sekarang suruh ganti. Apa itu juga indikator akhirnya menjadikan nilai scoring demokrasi kita rendah? Kurang lebih seperti itu. Nah memang kematangan itu terjadi ketika terjadi pembenaran, penguatan sebuah sistem yang tidak berubah, pendidikan politiknya tetap yang sama sehingga dikembangkan, maka terjadi kematangan. Tapi saya tidak mau bicara itu ya, karena nanti terjebak karena persoalan di pemilu di Indonesia cukup pelik dari sisi administrasi, dari sisi sistem pemilunya dan sebagainya. Tetapi banyak juga yang bilang, ini sebenarnya saya bukan memberikan poin bahwa Indonesia lebih bagus daripada yang lainnya. Kalau kita lihat di negara-negara lainnya, dibandingkan negara-negara di ASEAN tadi misalkan, ada negara yang tidak melaksanakan pemilu demokratis, misalkan kayak Vietnam, Laos, Brunei malah tidak ada pemilunya. Myanmar yang sudah tersandra demokrasinya beberapa tahun, 4 tahun ini karena junta militer itu ya. Jadi perbandingannya ya pasti bilang bagus, tapi kalau kita mau melihat perbandingan pasti kan yang merefleksikan kepada yang lebih bagus lagi daripada yang terburuk. Lalu misalkan kalau kita bandingkan lagi ke Asia Selatan misalkan, di mana di situ ada India dengan 1,3 miliar populasi, ada juga Pakistan, ada juga Nepal, Sri Lanka, Maldives, Bhutan, Bangladesh. Yang hampir separuh dari 8 negara Asia Selatan itu kan sedang bergejolak, transisi dan sebagainya. Lalu kalau kita lihat bahwa misalkan contoh kecil, praktek-praktek yang ada. Money politik di Indonesia jelas dilarang di undang-undang dan sebagainya. Dan kita terus berkampanye untuk menolak money politik. Gitu tapi kan. menolaknya begini. Itulah. Kita tolak money politik. Jadi gitu memang kita. Tapi semua nunggu serangan fajar. Gimana itu? Terjadi kondisi yang memang dikampanyekan besar-besaran anti politik uang, tetapi kondisi masyarakatnya dan sistem pemilunya menciptakan sebuah kondisi kompetisi yang kalau mau menang itu ya harus pakai duit. Kalau tidak ya tidak. Kalau di Indonesia masih lah levelnya money politik.
atau sorry apa buying vote buying. Iya. Tapi kalau kita compare lagi misalkan di Mindanao atau di beberapa kawasan tengah di Philippines, itu bukan lagi buying vote buying, tapi selling vote. Jadi voter sudah memiliki kekuatan. Hari H itu hari pemilu dia datang duduk-duduk tidak langsung ke TPS. Nah itu nanti biasanya itu ada tuh Mas Sato. Orang-orang kalau di sana namanya canvasser, di sini kayak di sini juga ada istilah canvasser juga. Canvasser kan saksi partai. Di kertas beda-beda dia menulis 500 peso itu jam 11 siang. Oh kayak lelang gitu. Lelang. Nanti tapi tidak terbuka begitu diangkat. Dia tahu lah ada 500 peso. Nanti jam 12 ke atas itu semakin tambah itu nilainya. Tapi kalau kayak contoh Filipina tadi itu ada, kalau di kita kan ada Bawaslu dengan perangkat sampai tingkat. Kalau di Filipina ada juga. Dia sistem pengawasan pemilu resminya atau negaranya tidak ada, tapi melainkan di bawah institusi inspektorat yang ada di Comelec-nya. Comelec itu kayak KPU di sini. Jadi ada sebuah divisi yang namanya inspektorat. Tapi memang juga partisipasi masyarakat pemantau pemilunya juga tinggi di situ kan. Adalah yang lebih kontras lagi dan lebih kejam. Sebenarnya kejam atau budaya, karena di India seorang politisi itu bisa dianggap sebagai dewa. Nah dewa-dewa itu kalau datang itu kan bawa berkah, kasih uang, kasih ini, dan itu semua orang tahu. Tapi fokus ECI itu Election Commission India itu tidak pemberantasan secara masif. Mereka fokus menguatkan integritas pemungutan suaranya, penghitungan dan sebagainya macamnya. Karena ini bagian yang sudah tidak bisa diberantas lagi. Nah ada kesamaan di antara beberapa negara yang money politiknya tinggi. Ya ini masyarakatnya berada dalam kondisi miskin. Dan kurang tidak memiliki kesadaran yang tinggi atau pendidikannya biasanya tidak tinggi. Jadi mereka ya wajar kalau pragmatis. Maka itu tingkat korupsinya, indeks korupsi segala macam tinggi kebetulan di beberapa negara yang saya sebutkan tadi. Jadi negara yang dalam praktek politiknya ada politik uang relatif masif, maka ada dua indikator. Satu, miskin penduduknya, dua, korupsinya tinggi. Udah cukup dikunci saja. Jadi kalau masih banyak kemiskinan pemilu, tinggi maksudnya. Iya, angka kemiskinan penduduknya itu tinggi dan angka korupsi pemerintahannya juga tinggi. Maka biasanya pemilunya banyak diwarnai dengan politik uang. Nah itu berarti PR buat itu negara-negara, terutama negara kita Indonesia. Masih berKTP Indonesia kan? Masih berKTP Indonesia. Saya sudah tahu di beberapa paspor negara baru saya tetap memilih NKRI. Dan dengan begitu kan punya bayangan dari titik mana ada hal-hal apa yang harus diperbaiki agar ya kalau kita jadi seorang seperti malaikat yang mau 100% itu tidak, tapi minimal kita juga punya harapan agar demokrasi menjadi lebih baik, money politik bisa dikurangi, berarti angka kesejahteraan penduduknya juga ditingkatkan, angka korupsi di pemerintahnya diperbaiki, maka pemilu juga akan dengan sendirinya menjadi lebih baik begitu ya. Tambah lagi electoral justice-nya, maksudnya penegakan hukumnya tegas. Mau diwotak-atik kayak apa, mau kampanye sebanyak mungkin, dibanyakin petugasnya. Dan di negara yang banyak money politik secara umum mirip sama. Dalam konteks electoral justice-nya itu. Sama. Oke. Uniknya Timur Leste. Ini saya bawa kembali ke Timur Leste lagi. Money politik tidak dalam cash. Semuanya sebenarnya kan Timur Leste kan mewarisi budaya kita pemilu juga lah Indonesia ya. Kan lama bersama kita. Model kampanye, dengan motor, model segala macam masih sama. Tapi sepanjang sampai pemilu terakhir kemarin, saya melihat tidak ada uang cash di deliver kepada one man atau household atau rumah tangga. Tapi mereka biasanya yang paling jauh mereka lakukan adalah ikut kampanye nih. Lu bawa motor, isi bensin sono. Itu bensin itu sudah di booking gitu. Sama kasih makan. Itu sejauh ini. Nah, itulah kadang-kadang saya ingin mempelajari kenapa gitu. Tapi mungkin karena banyaklah variabelnya, misalkan karena komunitas populasinya sedikit, dia hanya 1,2 juta populasi.
voternya mungkin hanya kurang Ya berarti lebih di bawah 1 juta lah di bawah 1 juta. Itu kayak Bekasi, mungkin Bekasi lebih banyak ya. Kabupaten saya Cilacap itu pemilihnya kalau tidak salah pemilu kemarin itu pemilih ya bukan penduduk ya itu 1,5-an. Ya, lebih banyak Cilacap kalau gitu. Di sana satu negara ya. Satu negara. Ya artinya kalau memiliki kesadaran memperbaiki akan lebih mudah ya, sekalipun ya tentu tetap butuh banyak hal yang harus ini ya. Tapi membayangkan bisa lebih mudah dibanding penduduk Indonesia yang betul. Oke ya. Jadi ya itu PR kita lah untuk memperbaiki kualitas pemilu. Jadi ini satu tadi kan kopinya dong diminum dong. Udah ada kopi. Ini kopinya kopi Indonesia. Dan konon kalau penikmat kopi itu kopinya pahit. Tapi kayaknya pahit beneran ya. Mantap. Aduh, sepahit nasib. Iya, jadi mau dibolak-balik apa itu? Tapi gini, saya tidak mau terlalu serius mendalami tentang problem-problemnya. Tapi Bang Ical optimis nggak tentang masa depan demokrasi di Indonesia? Salah satunya dengan perbaikan sistem pemilu, karena dengan itu harapan kita adalah pemerintahannya juga menjadi lebih baik lah ya, lebih sesuai dengan harapan. Gimana? Saya berada pada posisi yang 50% plus 1 lah itu. Karena memang tidak fair juga mengatakan kita harus pesimistis. Banyak variabel-variabel yang masih bisa diunggulkan di Indonesia. Bahkan saya pernah berpikir bahwa diplomasi demokrasi itu bisa digunakan sebagai salah satu proses diplomasi yang ada. Faktanya memang banyak negara demokratis di Asia ini, tetapi tetap barometernya atau orang melihat hanya ke beberapa negara saja yang masih dikatakan sustain demokrasinya. Di antaranya Korea Selatan, Jepang, Taipei, India, Indonesia, masuk Filipina, dan mungkin Thailand. Kalau ngomong di Asia, taruhlah kita di Asia ini ada 22 negara lah, ada 11 di Asia Tenggara, ada 8 di Asia Selatan, berarti berapa 19. Tambah lagi 4 atau sampai 5 di Asia Timur plus Mongolia. Tapi gejala-gejala demokrasi yang dilihat oleh dunia internasional salah satunya adalah melihat gejala-gejala atau perubahan di Indonesia. Itu nyata, kita boleh lihat semua. Kita juga banyak melihat kiprah aktivis atau diplomasi Indonesia yang masih menggunakan metode-metode atau argumen-argumen yang merefleksikan kepada apa yang terjadi di Indonesia. Misalkan kayak kemarin nih Pak Aton nih, maaf saja saya lupa tuh tanggal 25 Agustus demonstrasinya. Oke. Nah, ingat kan? Nah, iya. Itu nggak lama itu memicu Nepal, kan? Meskipun sebenarnya Indonesia sudah agak telat itu, bahwa anak mudanya memuncul gerakannya, padahal Bangladesh tahun sebelumnya sudah itu kan, anak muda. Simple padahal prosesnya itu kan. Iya, saya sebenarnya ada rencana mengarah ke sana, tapi udah keburu dibuka oleh Bang Ical dulu nih. Kita ini dulu soal pemilu, terus demokratisasi di Indonesia kita bungkus dulu lah dengan problem-problemnya. Tapi di sisi lain tetap Indonesia menjadi perhatian internasional tentang perkembangan demokrasi, dan saya kira menunjukkan bahwa Indonesia itu penting. Perkembangan demokrasi Indonesia juga menarik untuk studi di banyak negara lah. Nah, di luar isu tentang pemilu demokrasi, berarti kan ada isu-isu yang lain yang juga menjadi yang mungkin saya kepengen gini, maksud saya teman-teman aktivis internasional, apalagi yang mereka lihat tentang Indonesia di luar soal kepemiluan. Nah, tadi sudah sedikit masuk tentang bagaimana gerakan Gen Z yang Indonesia meledak kurang lebih di bulan akhir Agustus, terus ditiru beberapa negara, salah satunya yang saya nggak tahu menyebutnya berhasil atau tidak, Nepal gitulah ya, Nepal.
Terus juga sebenarnya merembet ke Eropa, kalau tidak salah di Prancis juga sempat rame. Iya. Nah begitu itu apa sebenarnya yang terjadi dengan itu semua? Ya kaosnya beda pastinya. Kalau di Asia kemarin memang injustice, insecurity terhadap Gen Z itu kan, terhadap masa depannya. Itu terjadi di Bangladesh kan. Ya, Bangladesh duluan. Lalu transparansi dan korupsi menjadi apa sih kayak isu yang kaitannya gitu kan. Saya pikir juga di Indonesia sama, injustice soal tekanan ekonomi, pajak rakyat, lalu anggota DPR MPR, anggota DPR yang ternyata mendapat fasilitas atau kelebihan-kelebihan. Di Nepal juga sama. Jadi itu memang pure Gen Z ketika mereka keluar. Tapi saya melihat memang ada kesamaan di Jakarta dengan di Kathmandu, itu ada kesamaan. Ternyata dia berubah menjadi violent. Ya mereka sendiri juga surprise kaget gitu. juga ya? Kaget juga kan. Kebetulan teman-teman saya di Nepal saya kontak, kami nggak tahu. Hampir sama dengan orang-orang aktivis senior di sini. Begitu dikontak, saya juga nggak tahu. Tahu-tahu kok jadi ledakan di mana-mana Di gitu mana-mana ya. gitu kan. Dan tentunya pada akhirnya sama-sama disimpulkan bahwa ada pemain belakang layar lah gitu kan yang menggunakannya. Itulah kenapa Filipina tidak berhasil. Padahal seminggu setelah Nepal, teman-teman di Filipina mencoba membuat EDSA 3. Mereka berkumpul di jalan EDSA itu, tapi tidak berkembang kemana-mana. Itu Gen Z juga sama? Gen Z juga. Tapi dia tidak berhasil isunya lah. Dimulai dari UP itu University of the Philippines di Diliman, Quezon City. Lalu mereka berpindah ke Padahal Filipina juga ada gejolak elit kalau tidak salah itu antara presiden dengan wakil presidennya. Banyak, pasti ada. Iya kan? Jadi memang ketidakstabilan demokrasi itu dimulai kan mungkin dalam 5-10 tahun ini kan ya. Ini masa-masa suram lah demokrasi. Ya kita bilang saja populisme itu yang berhasil memunculkan Donald Trump itu berimbas kepada Filipina saat si Rodrigo Duterte terpilih, lalu juga sama dengan Modi menggunakan populisme, atau saya pikir juga sama dengan yang terjadi di Indonesia. Itu fokusnya yang namanya tradisional politik sudah shifting kepada ketidakstabilan atau kebingungan politik yang ada hingga ada inovasi-inovasi terbaru. Yang jelas populisme lah ada. Itu juga disambut dengan kebingungan juga oleh para penjaga guardian demokrasi gitu kan, baik di sisi HAM dan lain sebagainya. Anak muda lah yang muncul. Anak muda ini kan susah dibilang mereka suka tidak terstruktur, mereka leaderless, mereka berdiri di kantung-kantung sel-sel kecil. Mereka gerakan mereka ada di hashtag Instagram atau Facebook, tapi mereka terkoneksi. Begitu satu isu menyentuh semua komunitas anak muda, maka mereka akan turun dan mudah diledakkan. Jadi saat ini memang PR-nya banyak. Bagaimana membuat gerakan anak muda itu terarah dan bisa dikontrol. Dikontrol itu maksudnya tidak meledak-meledak dan mudah jadi anarkis gitu jadi maksudnya. Anarkis gitu kan. Powernya tinggi. Nah di kalangan aktivis ini, sorry saya potong, di kalangan aktivis tua lah saya katakan begitu ya, karena ini kan generasi Bang Ical, generasi kita kan kita anggap saja tua, walaupun masih ada lagi yang di atasnya. Iya. Nah ini kan muncul generasi baru ya, Gen Z ya, yang juga dalam tanda kutip melakukan protes terhadap kekuasaan di beberapa negara. Tentu ada yang melatar belakangi gerakan-gerakan mereka. Lah perbedaannya apa dengan misalnya generasi kita gitu ya. Kalau generasi kita kan banyak misalnya dilatar belakangi oleh sistem yang tidak demokratis misalnya sebagai sebuah isu. Nah kalau generasi sekarang itu apa? Apakah itu juga menjadi isu atau mungkin ada hal yang berbeda dan ini murni karena perubahan atau karena sekedar insidental ya, sehingga apakah anak muda misalnya peduli dengan isu demokrasi, peduli dengan isu HAM, peduli dengan isu apa misalnya, atau gimana ininya gambaran-gambaran yang bisa Bang Ical sampaikan? Background banyak kan ya. Oke. Kalau kita mewakili Gen Z itu kan bukan hanya Gen Z yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta, tapi kota-kota lainnya atau bahkan di subnasional itu kan banyak. Bahwa Gen Z itu mewakili kaum intelektual yang tiap hari belajar
modernisasi, tapi juga ada kaum intelektual dari buruh, petani, masyarakat adat dan lain sebagainya. Maka sebenarnya yang mereka lihat beda-beda tuh Pak Ato. Ini real. Tapi ketika ada satu isu yang menyatukan mereka, mereka bakal seperti kayak snowball, cepat mematikan gitu kan. Tapi mereka berjejaring nggak? Kalau kita kan ada istilah jejaring ya, kita tahu lah simpul di kota A, kota B, atau kalau Bang Ical udah main di level internasional, tahu lah di negara ini si A, si B. Sekarang kan zaman teknologi, atau mereka hanya via katakanlah jaringan internet, atau memang ada kontak, interaksi secara intens untuk merumuskan sesuatu. Ini perlu divalidasi ya Pak Ato ya. Tapi saya melihat jaringan kota itu pasti ada, dari perpustakaan, dari hobi, dari kelompok-kelompok jogging, itu ada kelompok sepeda, itu ada tuh kelompok-kelompoknya. Dan mereka berdiskusi, mereka menjadi sel yang smart cell. Ketika ada mereka ini komunitas hobi, profesi atau kayak gitu-gitu? Ada. Ada lah ya beberapa community yang sangat titik-titik berisik lah gitu. Mereka ada kajian-kajian. Tapi tadinya kajiannya misalkan kayak ekonomi, pekerjaan, masa depan, saham juga kan yang mereka permainkan. Lalu pasti mereka akan secara sendirinya mereka akan terkoneksi gitu kan dengan kemampuan sosial media mereka yang canggih kan. Di daerah pun juga sama. Tapi mereka tidak terkoneksi. Yang mengoneksikan mereka biasa isu. Nah sebenarnya di situ ada peran-peran aktivis senior. Yang sebenarnya pada lapis pertama anak muda tahu Gen Z itu. Tapi pada lapis-lapis berikutnya mereka sebenarnya tidak cukup mengetahui gitu lah. Apa yang terjadi sebenarnya. Iya. Lalu kalau koneksi ke luar negeri, itu melalui isu-isu itu kan pasti ada lembaga yang concern tentang HAM, demokrasi, pemilu, masyarakat adat. Ada juga loh persatuannya di tingkat Asia. Enggak, maksud saya itu Gen Z, sesama Gen Z gitu maksud saya. Iya, artinya memang seperti kita yang senior. Tapi nanti mereka akan membawa. Karena yang banyak tidak diketahui, sejak 10 tahun lalu kita sudah membaca untuk hari ini Pak Ato. Ini bukannya disclaimer ya. Kami itu misalnya kayak kemarin itu di Asia Demokrasi Assembly. Sama kebetulan tanggal 1 November sampai tanggal 5 November itu ada forum besar di Bangkok. Kebetulan saya terlibat sebagai hostnya. November bulan ini? Iya, baru berlangsung. Berapa hari yang lalu dong? Itu 1.200 orang Pak. Ada di Bangkok. Di berbagai negara, dari berbagai negara? Dari global, ada dari Amerika Latin, ada Eropa, Afrika, Middle East. Itu ada 3 gelombang Pak, ada 3 stream demokrasi Asia. Ada demokrasi HAM global, ada juga Asia Pacific Social Forum. Nah, Asia Pacific Social Forum itu adalah grassroots organisasi dari petani, buruh, nelayan, masyarakat adat kumpul semua di 1.200 orang di sana, Pak. Di Bangkok gitu. Yang kita kaget, Pak. Bukan kaget sih, kan kita yang ngundang. 70% pesertanya anak muda. 70%. 70% Pak. Berarti sudah ada regenerasi aktivis ya di banyak negara ya kalau 70%. Bahasa yang saya pakai begini Pak. Ini mudah-mudahan cukup dipahami oleh generasi Pak Ato juga nih, teman-teman ke atas. Anak Gen Z itu bukan lagi masa depan Pak. Mereka sudah ada bersama-sama kita. Mereka sebagai penentu, pemain hari ini. Jadi maaf nih bagi orang-orang tua yang merasa masih kuasa mengetahui sejarah historis. Ya silakan. Tapi anak muda ini terus merangsek tiap hari. Cuman satu saja Pak cara kita Pak. Berikan jalan. Jadi sekarang bagi saya itu anak muda punya speed, punya power, punya resilience. Maka dia kalau sudah bergerak itu semacam gelombang yang bah gitu. Tetapi kurang satu mereka adalah endurance. Mereka tidak tabah untuk melakukan hal yang sama atau fighting satu gagasan itu secara lama, bertahun-tahun misalkan. Apalagi di penjara, misalkan di Thailand, di Myanmar itu sekarang orang anak-anak muda itu yang sudah kena sidang kasus itu Pak. Kebanyakan mereka menjadi suaka. Saya lari dong biayai saya misalkan. Oh gitu. Saya bilang stay. Saya bilang you paling dituntut 2 tahun, dihukum mungkin 1 tahun.
Daripada Mereka kamu, tidak cukup siap menghadapi itu dia saya bilang seperti itu. endurance-nya Iya, mereka iya, kurang. iya. Dan wisdom. Jadi sebenarnya saya melihat masa depan gerakan penjaga demokrasi, HAM dan sebagainya, kita harus intergeneration mix power. Di mana anak muda punya power, punya speed, dia punya resilience, dia cepat dan dia tidak peduli gitu dengan struktur. Dan itu harus dikombin dengan wisdom dan endurance-nya aktivis-aktivis lama. Itu kesimpulan saya dari 5 hari berinteraksi dengan mereka. Tidak ada jalan yang bisa memblocking mereka. Dan semoga itu bisa dipahami juga oleh banyak pelaku-pelaku demokrasi. Bahwa cepat atau lambat praktek-praktek yang sifatnya menggerogoti demokrasi dan sebagainya itu nantinya tidak akan dapat pemenungan. Saya mau tanya itu karena itu menarik ini. Pertama kopi lagi ya? Oh ya harus diminum dong. Jangan sampai dingin, gak enak kopi dingin. Tadi Bang Cal, ada 1.200-an lebih ya orang seluruh dunia kumpul. Seluruh dunia kumpul yang 70% adalah anak muda. Ya. Saya ingin tahu begini. Kalau dulu kecenderungannya, ya mungkin saya juga salah dalam memahami dunia aktivis. Antara aktivis dengan negara itu berhadapan-hadapan, face to face. Nah, apakah generasi aktivis Gen Z yang sekarang, cara pandang mereka terhadap kekuasaan seperti apa, gitu ya? Apakah berhadapan-hadapan atau bermitra kritis atau seperti apa yang ada di forum itu? Ya itu yang saya rasakan pada awal-awal clash ideologi ya. Dari yang grassroots tadi dia mau menciptakan dunia yang baru is possible. Maka title-nya Another World is Possible. Kalau yang dua stream lainnya, yang global sama Asia itu kita masih reimagining bagaimana sih demokrasi atau human right defense ke depannya gitu kan. Konsep yang ditawarkan banyak Pak, dari kooperatif. Sama juga kalau zaman Belanda dulu kan, kooperatif, konfrontatif gitu kan. Tapi sebenarnya setelah disadari apa sebenarnya musuh-musuh kita itu kan Pak. Ternyata banyak juga. Kita itu Ical atau kita forum itu? Kita forum itu. Oke. Orang yang hidup dalam dunia kebebasan ekonomi yang kuat seperti kayak Korea, Jepang, bagi mereka freedom itu seperti ini, imajinasinya. Di Thailand misalkan, anak mudanya kamu bikin apa silakan. Maka itulah ada free marijuana, ganja free Pak di Bangkok Pak, informasi. Udah resmi. Oh, jadi harus ke sana ya? Ya silakan. Lalu ada same marriage itu kan, undang-undang pelegalan pernikahan antara sesama jenis itu sudah bebas. You mau boleh apa aja silakan. You mau protes, you mau apa. Tapi satu saja nggak boleh bagi Thailand. 112 itu adalah undang-undang tentang artikel apa sih namanya ya? Lèse majesté itu loh Pak. Ya kan, lèse majesté. Jadi saya ingin menggambarkan setiap negara memiliki problemnya yang berbeda-beda, memiliki kebebasan yang berbeda-beda, dan cara kerja yang berbeda-beda juga. Ada yang konfrontatif dengan state government, tapi ada juga yang masih bisa bekerja sama dengan state government. Karena kan state government itu kan mewakilkan giant structure kan, struktur yang sangat besar. Lembaga-lembaga yang masih bisa bekerja sama, misalkan kayak Komnas HAM, Ombudsman, Election Commission, apalagi PES. Jadi sebenarnya kan masih bisa dikomunikasikan secara koordinatif dan sebagainya. Jadi tidak ada formula yang harus konfrontatif atau harus koordinatif. Justru disitulah art dalam melakukan advokasi, promosi, dan defending demokrasi dan HAM saat ini. Itu seperti kayak art gitu kan, semacam kayak seni. Ada kalanya kita harus lentur, ada kalanya kita harus keras, tergantung ininya. Tapi sebenarnya gini, problem kebangkrutan, bukan kebangkrutan, mundurnya atau backsliding demokrasi itu kan harus dari secara global dilihat ya. Dengan hilangnya leadership US di dalam memimpin
mendanai. Sudah nggak ada istilah polisi dunia lagi. Sudah tidak ada polisi dunia lagi. Jadi memang di tingkat PBB saja. Udah nggak ada angkel-angkelan lah ya. Iya, di UN saja Pak saat ini sedang dalam debat besar. Misalkan UNESCO itu sudah diminta dipindah ke Beijing. Kalau US tidak mau membayar pajaknya lah gitu kan. Itu sudah ada shifting perubahan world order gitu kan ya. Sudah nggak ada lagi polisi dunia. PBB sendiri sudah mencari formatnya. Sudah ada kebingungan. Misalkan untuk menghadapi Benjamin Netanyahu. Atau jangan-jangan ini sedang apa istilahnya ya? Saya menggunakan istilah transisi kali ya. Transisi tapi di level dunia gitu ya. Atau apa? Reimagining itu bahasanya. Reimagining. Membayangkan kembali atau membentuk kembali demokrasi yang mungkin yang kita akan lakukan 50 tahun ke depan itu seperti apa. Kita sedang menciptakan format demokrasi defense human rights itu 50 tahun ke depan. Ini bagi saya ya Pak Ato ya. Semua sedang mencari format, semua negara ini Pak. Bagaimana? Kalau dulu yang dilihat adalah Washington DC atau Brussels, dua-duanya adalah capital ini kan, satu capital Amerika, satu capital Eropa. Mereka sedang melihat itu Pak. Nah, ketika US pasif, lalu Eropa sedang pusing dengan Ukraina, maka hampir seluruh kekuatan funding sekarang dry atau kering. Ini makanya saya sarankan ya nggak usah khawatir lagi Pak dengan masyarakat sipil kita ada intervensi asing-asing gitu kan. Nggak ada. Karena semuanya bangkrut. jadi seperti itulah kenyataannya. Kadang-kadang saya juga bingung juga kalau jadi kalau ada gerakan ya itu murni gerakan, bukan pesanan gitu. Sisa-sisa lah sebenarnya Pak. Eropa yang sedang fokus tentang Ukraina karena perang Ukraina Rusia itu harus dipertahankan. Jadi semua funding mengarah ke sana. Apalagi ICC juga pusing, sudah keluar surat penangkapan Benjamin Netanyahu tapi tidak dikehendaki. Tapi semuanya berproses. Tiba-tiba PBB sudah mengakui sekarang. Banyak negara lagi kan yang tadi tidak mengakui Palestina itu sudah sekarang, mengakui. Ya. Itu yang membuat sekarang seluruh negara atau aktivisnya paling tidak di Asia, di Eropa yang tadinya dilarang Pak untuk demo. Sekarang sudah terbuka. Dukungan sudah jelas-jelas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Jadi karena pemerintahnya sudah mendukung. Sudah mendukung. Jadi ada yang namanya momentum. Ada juga yang namanya keterkaitan yang terjadi di negara kita, kawasan Asia itu pasti juga berimbas atau imbas dari politik atau posisi global yang terjadi. Faktor yang sebenarnya sedang kita tunggu adalah faktor dari tetangga besar kita, Cina. Yeah. Apakah Cina memainkan peran tradisionalnya seperti itu? Business as usual atau dia sudah mau merubah politiknya menjadi politik adaptatif. Misalkan you boleh main tambang tapi hormati masyarakat adat, jangan rampas tanah adat, jangan usir masyarakat adat, tidak mengotori mencemari udara. Pola itu akan terjadi Pak. Entah kapan. Maka cepat atau lambat praktek-praktek eksploratif yang melanggar kasarnya itu akan terbongkar dan akan berhenti dengan sendirinya karena dunia sedang menuju sana. Dan praktek-praktek demokrasi itu kan bukan hanya melalui pemilu, pemberantasan korupsi, tapi juga banyak kontrol-kontrol lainnya Pak. Misalkan dari COP yang sekarang sedang ada di Brazil itu sudah boleh ada namanya blueprint long term tentang berapa karbon yang harus dikurangin. Ya, itu salah satu isu internasional. Itu semuanya Pak. Termasuk di negara kita itu soal itu nanti karbon, ada lagi forum Davos, ada lagi G20. Jadi sebenarnya banyak variabel-variabel yang harus kita mainkan. Dan Bapak jangan kaget Pak. Kalau anak-anak aktivis Indonesia itu bermain dan sangat aktif di semua forum yang ada. Oh, mereka generasi Gen Z apa milenial atau generasi tua yang misalnya kayak yang datang ke Bangkok lah kemarin lah. Kopi enak Pak. Kalau yang ke Bangkok kemarin Gen Z 70%. Bukan, perwakilan dari Indonesia. Gen Z Pak. Gen Z juga? Gen Z. Okay. Saya terbongong-bongong Pak. Ada anak itu, saya tidak usah sebutkan namanya Pak. Okay. Bahasa Inggrisnya fasih. Usia masih di bawah 30 tahun Pak. Oke.
Ada yang bawa yang orang Indonesia kayak bule itu Pak, bahasa Inggrisnya fasih. Saya pikir bule nggak tahu Arabnya Indonesia kan. Saya tetap belanga. WNI lah ya. WNI tetap Oke. Pak. Bahasa Jawanya bagus juga. Belum lagi anak muda dari Nepal, anak muda Rohingya yang berbicara fasih bahasa Inggris, mengerti isu. Dari Bangladesh, tokoh-tokoh demo kemarin kita undang juga di Nepal, dari Filipina. Ya bukannya pesimis Pak, tapi semua anak orang tua ini Mereka harus lebih harus tahu bercerita itu. tentang kondisi di negara masing-masing atau membuat rumusan global atau saling menilai untuk menjadi role model misalnya sebuah negara atau gimana? Jadi fokus sekarang Pak, bukan lagi menangisi apa yang terjadi, apa yang mereka tidak punya. Kalau mungkin 5 tahun lalu kita masih bicara tentang oh di negaraku gini, oh ini susah, ini ditindas. Tapi sekarang anak muda ini Pak bicaranya sudah, ini masalah, kita sudah melakukan ini, ada berhasil, ada gagal, lalu gimana caramu? Sudah belajar strategi, saling exchange. Dan satu lagi Pak, anak muda ini nanti akan menjadi sel yang smart, tapi mereka juga sel yang independence Pak. Mereka tidak tergantung terhadap donor. Jadi ini saya sendiri belum tahu ini anak muda ini nantinya gimana ini gitu kan. Tapi bagi saya powernya dia, speednya dia, tapi wisdomnya. Tapi alam sudah mengasih tahu ke kita semua bahwa mereka seperti air bah, air tsunami yang pasti akan terus bergerak dan ini eranya mereka ya. Iya. Jadi kita harus bisa beradaptasi dan memberi ruang kepada mereka. Kalau ingin negara manapun gitu ya, untuk stabil, survive dan lebih baik, maka Genset dikasih karpet merah untuk berpartisipasi dalam mengelola negara lah ya. Saya pikir mereka tidak perlu karpet merah Pak. Nggak perlu karpet merah. Mereka akan rebut sendiri itu. Oh, gelar sendiri deh. Gelar sendiri nanti Pak. Dan karpet mereka bukan berwarna merah gitu Pak, agak-agak merah-merah apa. Iya, karpet merah itu istilah. Nggak ada hubungannya dengan afiliasi itu istilah. Kayak ini karpet istimewa gitu. Nggak perlu, mereka akan menggelar karpet istimewa sendiri. Iya. Oke. Udah banyak juga kita bicara ya. Tapi gini Pak, sebelum saya lupa Pak. Ya. Ada keterkaitan yang kuat di antara pembangunan development, economic development, infrastruktur, pembangunan manusia, pelestarian alam dengan demokrasi. Ini kan semua orang bingung kan. Kadang-kadang ada yang bilang development first, demokrasi later. Ya. Itu narasi dari Beijing itu biasanya Pak. Atau negara-negara non demokratis gitu. Karena faktanya Beijing tanpa demokrasi bisa membangun megapolitan gitu kan. Oke. Tetapi Pak, yang saya ingin katakan begini. Karena hanya di negara demokrasilah yang bisa menjamin partisipasi publik dalam urusan negara. Developmentnya akan menjadi accountable, menekan korupsi, lebih terjamin pelestarian lingkungannya, terusnya lebih accountable dan lebih transparan penyelenggaraan negaranya. Oke. Itu bayangan saya. Jadi demokrasi itu harus ada di tengah-tengah dari seluruh cita-cita atau pemikiran masa depan sebuah bangsa. Nilai yang mempengaruhi semua unsur itu. Iya, dan saya percaya banget Pak. Tahun 98 dulu saya lahir, tinggal 98. Saya nggak tahu bayangan gitu Pak, negara demokratis Pak. Karena sudah terbiasa dengan zaman Pak Harto kan. Tapi sekarang setelah saya dapat kebebasan, ketika nanti dirampas kembali oleh siapapun lah, pasti kita akan defend. Kita sudah tahu lah Pak, generasi kita ini Pak, apa yang susah. Ekonomi memang bagus, pekerjaan murah, pekerjaan gampang, semua murah. Tapi banyak kebebasan yang terbengkalai. Nah, anak muda itu juga begitu Pak. Nanti mereka sudah bebas, merasakan menghirup udara bebas. Ketika nanti dihentikan atau dihilangkan, pasti mereka melawan Pak. Terakhir nih, Bang Ical, sebagai penutup ya, kita tentu mencintai Republik ini, negara ini. Kita ingin semakin maju, semakin nyaman buat semua generasi,
ekonomi membaik, pokoknya semua menjadi lebih baik. Apa yang kira-kira perlu menjadi perhatian untuk mengarah ke sana? Susah banget jawabannya pertanyaannya. Ya cukup poin-poin saja lah, hal-hal apa. Kaitan dengan Gen Z ya saya kira karena bagaimanapun juga mereka adalah estafet dari penerus kita selanjutnya. Ya saya pikir diskursus antara intergeneration sudah harus dikuatkan. Harus dikuatkan, oke. Anak muda silahkan berperan. Yang tadi sudah kita bahas. Ini pakemnya dijelaskan dengan mereka. Jadi mereka paham konten, narasi, filosofis secara penuh. Bukan hanya berdasarkan apa yang mereka yakini dari 5 detik atau 10 detik scroll di sosial media. Itu pasti intergenerasional. Yang kedua, dalam power struggle yang ada di Indonesia, karena pasti perkembangan demokrasi, HAM itu pasti bergantung kepada kebijakan-kebijakan yang diselenggarakan oleh negara. Saya pikir ini menjadi sebuah hal yang sangat maklum. Ada kalanya yang harus dipegang penuh. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Saya yakin selagi itu menjadi pedoman, apalagi ada yang namanya dialogis atau proses dialog antara state dan masyarakat, giat, akademisi dan lain sebagainya, saya pikir akan selalu ada yang namanya kompromi. Tugasnya kami akan selalu berteriak, maksudnya tugas masyarakat sipil, pegiat, akademisi, ya dia akan selalu berteriak ketika terjadi sebuah hal yang tidak ideal menurut mereka. Apalagi yang biasanya begini kok berubah. Saya pikir tugas state harus menjelaskan sebaik-baiknya penjelasan. Ini settingnya seperti ini yang begini, ini yang begitu. Memang tidak ada formula yang ajaib Pak. Ini menguatkan demokrasi, merawat HAM itu kan bukan rocket science. Ada rumusnya gitu kan. Tapi ini proses yang akan terus berevolusi. Jadi bagi saya proses dialognya harus tetap dijaga, penghormatan terhadap hak-hak sipil dan konstitusi itu menjadi utama. Karena memang ini berurutan semua Pak. Wah luar biasa. Tidak terasa hampir seabad kita ngobrol kayaknya. Masih banyak nih. Terima kasih Bang Ijal. Ya, waktunya bersedia datang ke studio Jaga Asa. Pemirsa, saya tidak mau mengulang penjelasan Bang Ijal, tapi satu kata kunci menurut saya adalah dialog. Ya, ketika generasi tua dan generasi muda dialog, ketika pemegang kekuasaan, pengambil kebijakan berdialog dengan generasi muda Gen Z, maka insya Allah ke depan perjalanan bangsa yang kita cintai ini akan menjadi lebih baik. Karena Gen Z adalah yang akan meneruskan, bukan mewarisi, meneruskan. Sudah Bahkan kalau kata Bang Ijal sudah meneruskan masa depan bangsa ini. Kalau kebijakan tanpa melibatkan mereka, maka yang terjadi adalah tentu hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dialog menjadi kata kunci. Jangan pernah meninggalkan Gen Z jika Republik ini ingin terus bertahan dan menjadi lebih baik. Saya kira itu. Terima kasih Bang Ijal. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dalam gelombang yang sama dan waktu yang berbeda. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman menanjakan kita bahagia.